Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-11. Ayo kita membaca bersama. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, pasti adik-adik tahu tentang domba, kambing, atau sapi kan? Nah, seseorang yang mengurus binatang-binatang tersebut itu disebut gembala. Jadi ada gembala sapi, gembala domba, dan lain-lain. Nah adik-adik, menurut Wikipedia, gembala adalah jenis pekerjaan tertua yang pernah ada. Dalam Alkitab pun, gembala juga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang pertama kali disebutkan. Gembala itu dibedakan menjadi dua. Gembala pemilik ternak dan juga gembala upahan. Adik-adik semua, pada zaman dahulu, gembala adalah pekerjaan yang dipandang sangat rendah, apalagi gembala upahan. Sebab pada waktu itu hanya orang yang benar-benar tidak punya lahan atau tidak punya harta benda atau juga tidak terpelajar yang bersedia menjadi seorang gembala. Dan ironisnya, nyaris tidak ada orang yang mau mempercayakan ternak mereka kepada seorang gembala upahan. Mereka lebih suka mempercayakan tugas penggembalaan itu kepada anak, saudara-saudara, atau bahkan mereka lakukan sendiri. Adik-adik, tahu tidak? Gembala itu adalah orang yang luar biasa dalam hal ketekunan memelihara ternak. Mereka harus menggiring ternak mereka setiap pagi hari dan juga petang hari menuju ke padang rumput dan juga sungai untuk memberi domba-domba atau ternak mereka makan dan juga minum. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengajar ternak mereka untuk mengerti perintah gembala, baik saat gembala harus berjalan di depan, di tengah, maupun di belakang ternak-ternaknya. Seorang gembala juga harus cermat menghitung ternak mereka setiap saat sebelum dan sesudah pergi menggembalakan ternak itu. Jadi, tidak sembarangan loh orang bisa melakukan tugas sebagai seorang gembala. Nah adik-adik semua, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dan dia adalah seorang gembala yang baik. Sebagai seorang gembala yang baik, Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Yesus senantiasa memperhatikan kehidupan adik-adik semua, menjawab apa yang adik-adik perlukan dan adik-adik doakan. Adik-adik semua, yang perlu kita lakukan adalah senantiasa mendengarkan perintahnya. Dan perintah Yesus sebagai seorang gembala selalu ada di dalam Alkitab loh. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua
untuk terus rajin membaca Alkitab serta merenungkan firman-Nya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Adik-adik juga harus mentaati firman-Nya itu. Ayo terus membaca, merenungkan, dan juga mentaati Alkitab, sehingga kita bisa menjadi domba yang baik juga, yang taat dan setia kepada gembala. Terus semangat ya. Haleluya. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjadi gembalaku yang baik. Ajar aku untuk terus taat dan setia melakukan perintah-Mu. Amin.